Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Dari pantauan udara, kita bisa melihat adanya pekerjaan di bagian bawah, tepatnya di Jalan Kiai Haji Nur Ali sisi selatan, yaitu persiapan abutment untuk struktur dari jembatan lengkung ketiga kawasan wisata air Kalimalang yang membentang dari Mall Metropolitan sampai ke Grand Kota Bintang. Nah, pekerjaan ini menutup Jalan Kiai Haji Nur Ali sehingga arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Kalimalang yang ada di sisi utara dan sempat menyebabkan kepadatan arus lalu lintas ya. Kemudian semua jembatan akan membentuk jembatan lengkung dan jembatan-jembatan yang ada di sepanjang aliran Kalimalang dari Mall Metropolitan sampai ke arah Grand Kota Bintang nantinya akan digantikan dengan 5 jembatan lengkung besar ya, ditambah jembatan penyeberangan orang yang baru. Jumlah jembatan yang akan dibongkar adalah 13 jembatan yang sudah ada sebelumnya karena jembatan tersebut rendah ya, di mana juga terkadang kita lihat adanya sampah yang tersangkut di aliran air Kalimalang. Adapun pekerjaan dari jembatan lengkung kedua dan ketiga ini nanti yang kedua akan selesai di bulan Agustus, sedangkan yang ketiga akan selesai di bulan Oktober. Untuk penutupan dari Jalan Kiai Haji Nur Ali sisi selatan sebenarnya akan berlangsung beberapa pekan saja sampai nanti abutment ataupun pondasi persiapan dari jembatan lengkung selesai. Penutupan dari akses jalan memang harus dilakukan karena adanya alat-alat berat ataupun mungkin kendaraan-kendaraan besar yang membawa material-material dan lainnya pada saat konstruksi berlangsung ya. Nantinya kalau sudah selesai dan mulai pembangunan bagian tengah jembatan, nah maka aksesnya akan dibuka kembali. Langsung saja kita lihat di media, penutupan jalan proyek wisata air Kalimalang picu kemacetan. Dishub memberlakukan kontraflow. Jadi memang arus lalu lintas di jalan Kalimalang ini yang menuju ke arah Jakarta dari Mall Metropolitan ya dibelokkan ke arah utara. Kemudian masuk Jalan Raya Kalimalang di dekat Masjid Al-Azhar sampai ke Jembatan Galaksi ya di dekat Superindo. Kemudian masuk lagi ke kiri ataupun ke arah selatan yang saat ini sudah lebar sampai ke kolong dari Tol Jor di dekat Grand Kota Bintang. Dari media, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas BMSDA Bina Marga dan Sumber Daya Air Bekasi, penutupan jalan hanya bersifat sementara hingga pemasangan struktur utama jembatan selesai dilakukan. Jadi nanti kalau setelah selesai struktur ataupun abutmentnya dipasang ataupun dibangun, maka jalan sudah tidak ditutup lagi. Jadi arus lalu lintas akan kembali seperti semula. Kemudian targetnya adalah di bulan Agustus jembatan kedua dan jembatan ketiga di bulan Oktober. Lalu hal berikutnya yang dapat kita perhatikan lagi di sepanjang aliran Kalimalang di depan Grand Metropolitan Mall adalah jembatan penyeberangan orang yang baru yang ini nih. Jadi di bagian tengahnya dibuat lebih lebar dan ada rangka-rangkanya ya. Agak melingkar, mungkin agak lebih estetik dan nantinya bisa dipergunakan untuk tempat berfoto-foto bagi para pengunjung. Nah, di malam hari pada saat lampu-lampu dinyalakan akan ada warna-warna seperti ini. Dikarenakan jembatan ini baru melengkung, maka kapal-kapal wisata air yang nantinya dioperasikan di sepanjang aliran Kalimalang dapat melewati bagian bawahnya. Sedikit kita melihat kawasan wisata air lainnya yang pernah dibangun oleh Pak Ridwan Kamil di dekat pintu tol Margajaya. Nah, di sini ada ornamen bulat ya, di situ bertuliskan Tarum Bagasasi. Tarum adalah aliran dari Sungai Citarum yang melintang ataupun memalang Kalimalang. Bagasasi adalah asal kata dari Bekasi. Barusan kita melewati jembatan yang dibuat sebelumnya untuk menggantikan akses ya langsung di Jalan M Hasibuan ke arah Kalimalang karena adanya pekerjaan tol becakayu. Jembatannya sudah habis dicoret-coret ataupun kena vandalisme. Di bagian pinggir kawasan wisata air ini dapat kita lihat tanaman-tanaman hias yang sudah mulai rapi. Sebelumnya ini sempat terbengkalai dan banyak tanaman-tanaman liarnya ataupun rumput-rumput liar, rumput-rumput ilalang yang cukup tinggi seperti yang ada di samping ke arah dinding ya, dinding tembok. Lalu apakah kawasan wisata air ini dapat digabungkan dengan kawasan wisata air yang dibangun Pak Gubernur Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi? Mungkin bisa saja, tapi tidak bisa dilewati oleh kapal-kapal wisata karena
Untuk aliran air Kalimalangnya sendiri harus melewati bagian terowongan ataupun gorong-gorong dari Jalan Ahmad Yani. Dan Jalan Ahmad Yani sendiri jembatannya itu sudah sangat kokoh dan banyak dilewati oleh kendaraan-kendaraan, sehingga kalau harus ditutup, harus dirubah ya, membutuhkan waktu. Ditambah lagi struktur dari tol Becakayu sudah kokoh juga ada di sana. Lanjut dari arah flyover, kita bisa melihat satu jembatan penyeberangan orang yang di Kalimalangnya sama ya dengan yang di dekat Grand Metropolitan Mall. Nantinya juga akan memiliki rangka-rangka bagian atas. Ditambah ada jembatan penyeberangan orang yang baru yang berwarna hitam tadi untuk para pejalan kaki menyeberang jalan menuju ke Hotel Horizon atau juga Mall Metropolitan. Nah, apakah akan ditutup ya bagian sini, dikasih pagar sehingga masyarakat terpaksa naik ke JPO? Ini juga belum diketahui. Atau bisa menggunakan zebra cross di bagian bawah, terutama untuk anak kecil, wanita hamil, kemudian lansia, serta disabilitas. Baik, untuk jembatan di samping dari jembatan Lengkung ini masih ada dan memang belum dibongkar ya. Mungkin nanti dilakukan pembongkaran setelah 5 jembatan Lengkungnya selesai sampai ke arah Grand Kota Bintang. Ditambah lagi ada JPO untuk para pejalan kaki yang baru. Akses jalan Kiai Haji Nur Ali di sisi selatan, tepatnya di depan Grand Metropolitan Mall. Di sini banyak yang rusak, tidak rata ya, dan tambalan-tambalan. Semoga mendapat perhatian dari pemerintah Kota Bekasi untuk memperbaikinya ya, dan menjadikan jalan ini mulus, karena jalan ini adalah salah satu akses utama masyarakat dari arah timur menuju ke kota Jakarta. Nah, jembatan penyeberangan orang kedua yang baru di depan Grand Metropolitan Mall ini menghubungkan kawasan wisata air Kalimalang ke kawasan komersial ataupun mall yang ada di sini. Sedangkan di pinggir dari Kalimalangnya tidak terdapat akses trotoar yang memadai ya. Ini juga rusak, banyak jalan yang pecah-pecah betonnya dan mulai berlubang serta aspalnya terbongkar. Nah, semoga dapat diperbaiki dan arus kendaraan yang ada di sini menjadi lebih lancar. Untuk jembatan Lengkung kedua dari kawasan wisata Air Kalimalang berada sebelum dari jembatan Lagoon Avenue ataupun Grand Kamala Lagoon. Nanti kita akan lihat di depan. Area yang di seberang di bawah kolong tol Becakayu juga sudah mulai banyak yang dirapikan, adanya taman-taman dengan ornamen-ornamen tertentu, namun belum ada tanamannya ya, tapi paling tidak ini merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan penataan kawasan di bawah kolong tol Becakayu menjadi kawasan wisata air Kalimalang. Di depan kita di kanan ini ada jembatan yang sangat rendah, bahkan kalau air Kalimalangnya naik sedikit, jembatan ini tenggelam. Nah, ini juga nanti akan ikut dibongkar. Sebenarnya jembatan ini menghubungkan kawasan yang ada di seberang langsung bisa ke arah Pekayon di bagian kiri ya, ataupun ke arah selatan, tapi menanjak. Dan itu hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan, jadi kalau ada kendaraan lain akan bergantian. Di bagian kanan di area bedeng yang ditutup ini adalah jembatan Lengkung kedua ya, namun nampaknya pekerjaan dilakukan di jembatan Lengkung ketiga terlebih dahulu, pembuatan abutmentnya ataupun pondasi yang ada di pinggir jalan. Kemungkinan ini nanti juga akan ditutup mengingat area pinggir kalinya sangat sempit dan alat-alat berat yang bekerja itu membutuhkan area untuk manuver, terutama untuk memindahkan material, memancangkan dari seat pile yang ada. Karena informasi yang ada di depan, kita bisa lihat untuk jalan Kiai Haji Nur Ali ini akan ditutup sampai 28 Mei. Berarti 2 hari lagi harusnya sudah dibuka, 2 hari lagi untuk konstruksi abutmentnya sudah selesai. Nah, sementara arus lalu lintas dibelokkan ke arah utara dan di bawah kolong tol Becakayu menuju ke Galaksi, Simpang Galaksi, dan juga di depan Masjid Al-Azhar juga sudah mulai dirapikan yang ini. Ditambahkan tanah-tanah yang baru yang kita lihat dan pasir-pasir. Kemudian di depan ini ada bedeng ditutup dengan seng yang cukup panjang, dan di area ini ada pekerjaan abutment untuk
pondasi di sisi seberang dari jembatan lengkung ketiga. Kalau yang ini Jalan Kalimalangnya tidak perlu ditutup karena area untuk pekerjaan jembatan lengkung cukup banyak ya ruangnya di bawah kolong tol Becakayu tentunya. Sementara untuk Jalan Kalimalang yang direkayasa dibuatkan kontraflow-nya, di sini diberi pembatas kon di bagian tengah, tapi tidak benar-benar di tengah ya karena ada 2 lajur lagi ke arah utara dan kembali dibelokkan menuju ke arah Kampung 2 ataupun ke arah kolong tol Jor di seberang Grand Kota Bintang. Jadi arus kendaraannya di sini menyilang ya. Nah, ini cukup lama jalan yang rusak persis di dekat putar balik dari arah timur di jembatan Galaksi. Kalau bisa dapat diperbaiki. Kalau tadi kita ke arah Jakarta Timur, sekarang kita kembali ke arah Galaksi di putaran jalan yang ditutup. Nah, di sini kita akan melihat taman-taman yang baru yang sudah dipersiapkan, sudah dicor. Di bagian tengahnya ada timbunan-timbunan tanah ya yang sudah dikapling-kapling, tinggal ditambahkan tanamannya. Area ini nanti juga akan ditutup dengan pagar di bagian pinggir sebagai pengaman dari warga yang mengunjungi kawasan wisata air karena Jalan Raya Kiai Haji Nur Ali Kalimalang yang ada di sisi utara ini juga ramai dengan kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 ya dan kencang. Ini makin rapi. Ini ada bedeng lagi, tapi lebih kepada tempat mungkin istirahat dari para pekerja karena bedengnya lebih kecil. Nah, di depan kita ini adalah jembatan akses ke Grand Kamala Lagoon. Jembatan ini sebenarnya tidak begitu tinggi. Nah, apakah akan dibongkar sehingga nanti dapat dilewati oleh kapal-kapal wisata atau mungkin Kalimalangnya yang dikeruk sehingga permukaan airnya diturun dan dapat dilewati oleh kapal-kapal wisata. Di depan total ini adalah area yang dipagar seng menjadi bedeng dan ini lokasi untuk konstruksi jembatan lengkung kedua. Tadinya sempat ada rencana di dekat akses jembatan di depan rumah sakit Primaya ya. Cuma nampaknya berubah atau memang plannya berbeda. Tampak para pekerja menyelesaikan bagian bawah kolong tol Becakayu. Taman-tamannya nanti akan menjadi bagus dan akan ditempatkan juga mungkin box-box kontainer kargo-kargo kuliner. Dan dibuatkan pagar seperti ini agar aman para pengunjungnya. Dari beberapa media kita melihat box-box kontainer ini pun sudah mulai banyak yang dicoret-coret, dipilok oleh mungkin oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau tidak salah kemarin yang berwarna biru box kontainernya mungkin sudah mulai dicat. Nah, pekerjaan yang masih kita tunggu penyelesaiannya adalah dermaga. Karena dermaga merupakan akses nantinya bagi masyarakat untuk menaiki kapal-kapal wisata. Dan kapal-kapal wisata ini akan lalu lalang di aliran Kalimalang di sepanjang Mall Metropolitan sampai ke arah Grand Kota Bintang. Kapal wisatanya itu juga akan ada yang memiliki restorannya. Rencananya seperti itu dari Pak Gubernur. Di sini warna pagarnya makin warna-warni ya. Biasanya warna pagar itu sesuai dengan warna box container. Nah, ini yang sudah dicoret-coret oleh masyarakat ya, persis di dekat jembatan lengkung. Lebih tepatnya oknum yang berada di sekitar sini mempiloks dari box kontainer tersebut, kargo kulinernya, sehingga banyak coretan-coretannya.
Sayang sekali coretannya juga tidak ada maknanya dan juga tidak bagus. Sementara ini di bagian bawah adalah arus kendaraan yang dibelokkan ke sisi utara dan jalan tol yang sepi ini adalah jalan tol Becakayu. Baik, jadi pekerjaan masih akan berlangsung sampai tanggal 28 Mei. Untuk arus kendaraan masih akan dilewatkan ke kontraflow sampai nantinya pondasi abutment yang ada di depan sana selesai. Dan ini adalah wajah Kota Bekasi dengan berbagai macam moda transportasi yang melewatinya, termasuk jalan tol yang baru, tol Becakayu. Kemudian ada LRT Jabodebek ya di sisi selatan sebelah kiri, tol MBZ dan juga kereta cepat Jakarta Bandung.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.